Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 bab idgham. Selain idgham biguna, idgham bila guna, idgham syafawi, ada idgham lagi yaitu idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Yang pertama idgham mutamathilain. Namanya panjang, mutamathilain, yaitu huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya. Contoh, ha ketemu ha, zal ketemu zal, wawu ketemu wawu, ba ketemu ba. Paham? Kembar, dua huruf yang kembar ketemu, yang pertama sukun, namanya idgham mutamathilain. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ditekan. Contohnya ha ketemu ha, yuwajjihu, jihhu. Jadi haknya double, tidak terhenti, tidak putus nafasnya. Jangan yuwajjihu, nggak boleh, harus ditekan, seakan-akan jadi tasydid. Yuwajjihu. Contoh yang lain, dal bertemu dal, idzahaba, tekan lagi, idzahaba. Ya, jangan sampai putus. Idzahaba, tidak boleh. Kuncinya kembar, ya, asal kembar. Nah. Terus wawu sukun, namun yang sebelumnya fathah saja, sebelumnya dhammah tidak masuk. Wawu sukun yang sebelumnya fathah, ya ingat ya, dhammah nggak masuk dhammah. Syaratnya wawu yang sebelumnya itu fathah, maka wawunya diidghamkan. Wawu ketemu wawu yang sebelumnya itu fathah. Contohnya bima asaw wa kanu, saw itu wawunya ditasdid. Bima asaw wa kanu, sama-sama. Ingat, jangan seperti idgham bigunah. Idgham bigunah lama dengung, ya kan? Seperti miwalayatihim itu lama. Namun untuk idgham mutamathilain tidak boleh kelamaan seperti idgham bigunah. Sebentar saja, seperti tasdid biasa. Bima asaw wa kanu, ya, paham ya? Segitu. Kemudian ba sukun bertemu ba, qol-qolahnya dihilangkan. Qol-qolahnya wajib hilang, jangan qol-qolah lagi. Tidak boleh wala yaghtab ba'dukum, tidak boleh. Harus ditekan langsung. Wala yaghtab ba'dukum. Ayo sama-sama. Paham caranya? Qol-qolahnya harus dihilangkan. Jadi semua huruf hijaiyah kalau kembar begitu cara membacanya, kecuali, ada kecuali. Di bawah dilihat lagi, kecuali 3 huruf. Yang pertama wawu mad bertemu wawu. Yang kedua ya mad bertemu ya. Keduanya harus dibaca idhar.
yaitu dengan dibaca panjang, tidak boleh diidghamkan. Ini yang sebelumnya, kalau wawu domah, kalau ya kasroh. Seperti contoh berikut ini halaman 17. Lihat wawunya sebelumnya apa Ibu? Domah, ya. Itulah yang disebut mat. Itu namanya wawu mat itu. Namanya apa? Wawu mat. Wawu mat harus tetap mat, nggak boleh diidghamkan. Contohnya alladzina amanu, nunya harus tetap panjang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayo coba. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Atau ya'mat. Ya'mat itu apa? Kasrah bertemu ya sukun. Tetap panjang. Ya laita qaumi, minya harus tetap panjang. Ulangi. Ya laita qaumi ya'lamun. Paham Bu? Jadi itu yang nggak boleh diidghamkan. Yang mat tetap harus mat. Yang ketiga, hak saktah bertemu hak, sama-sama hak ini jika wasol, syaratnya jika wasol. Kenapa? Karena boleh dibaca idhar dengan dibaca saktah atau idgham. Dalam Al-Quran hanya ada satu ini saja, kecuali satu ini saja. Hak sukun bertemu hak, dalam hal ini boleh dua cara. Kalau terus ya, kalau berhenti tetap biasa. Maliyah, berhenti nafas. Maliyah, halak. Kalau terus boleh saktah, boleh idgham. Kalau saktah bagaimana? Maliyah, tahan nafas, dua ketuk. Maliyah, halak. Kalau idgham bagaimana? Langsung ditekan. Maliyah, halak. Paham? Paham tidak? Yang ketiga ini, ulangi lagi. Hak saktah bertemu hak jika wasol. Tapi biasanya di Quran karena ini tanda akhir ayat, maka biasanya orang berhenti, makanya jarang dibahas. Namun karena ini ilmu harus disampaikan. Dalam membaca maliyah halaka ini, membacanya dua cara. Boleh dibaca idgham, maliyah halak, boleh dibaca saktah. Saktah itu apa? Berhenti sejenak tanpa nafas, sekedar dua ketukan, itu namanya saktah. Contohnya maliyah halak, sama-sama. Maliyah, tahan dulu, ketuk ini, nunggu ketukan dua dulu. Maliyah halak, tapi nafas jangan lepas ya, ditahan dulu nafasnya. Maliyah halak, 1, 2, 3. Maliyah halak. Nah itu namanya saktah. Ya kalau bingung berhenti saja. Maliyah, udah berhenti. Nah itu kan akhir ayat. Di Quran cuma satu, di juz 29. Biasanya berhenti memang. Kenapa kok dibahas? Karena siapa tahu orang mau terus, nafasnya masih sisa. Dan kebetulan ini ayatnya pendek-pendek ini. Ayatnya pendek. Maka biasanya orang itu terus. Lah kalau terus mau disaktah silahkan,
mau diidghamkan ya silahkan. Paham? Sekarang idgham mutajanisain, yaitu huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Di Al-Quran ada 7, yaitu tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, tak sukun bertemu to, to sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu dha, dan ba sukun bertemu mim. Cara menghafalnya: tak dal dal tak, tak to to tak, sa dal dal dha, ba mim. Bukan bakmi. Hujan-hujan ingat bakmi, bakso mie ayam. Biasanya ada siomay, nggak ada lagi sekarang. Hujan-hujan kan enak tau. Ayo menghafalnya gimana? Tak dal dal tak, tak to to tak, sa dal dal dha, ba mim. Paling hafal terakhir ba mim. Mim bukan mi. Dengerin dulu. Tak dal dal tak, tak to to tak, sa dal dal dha, ba mim. Ba mim. Gampang kok, dibolak-balik saja. Tak dal dal tak, itu sudah 2. Tak dal dal tak, ini sudah 2 ngitungnya. Tak to to tak, sudah 4. Sa dal dal dha sudah 6. Ba mim. Nah, terakhir ba mim. Sendiri ba mim, kasihan ya. Tambah kopi gitu ya. Contoh tak sukun bertemu dal. Tak itu kan harusnya hamas, ujibat bat. Tapi kalau ketemu dal itu nggak boleh hamas lagi, langsung jadi dal. Ujibat da'watukuma. Ayo. Coba diuraikan. Tak sukun bertemu dal, namanya idgham mutajanisain, dibaca lebur, hamesnya dihilangkan. Ya, nggak usah dihafalin, panjang kok. Yang penting pahamin aja. Ya, ditulis boleh. Kan di sini nggak ada. Kemudian dal sukun bertemu tak, dal sukun bertemu tak. Ini qalqalahnya sekarang dihilangkan. Dal itu kan punya qalqalah, namun karena bertemu tak, maka qalqalahnya dihilangkan menjadi laqad tabah. Ayo. Tidak boleh putus, jangan berhenti. Laqad nggak boleh ya. Tekan langsung. Laqad tabah. Bagus. Diuraikan. Dal sukun bertemu tak, namanya idgham mutajanisain, dibaca lebur, qalqalahnya dal dihilangkan. Dal qalqalah, jangan tak hamas. Qalqalahnya dal dihilangkan. Nulisnya ya beda-beda, nggak sama, tergantung hurufnya. Kalau tak kan hamas, hamas dihilangkan, maka harus ditulis. Yang tak ketemu dal itu hamasnya dihilangkan. Yang dal ketemu tak,
Qalqalahnya dihilangkan. Itu urat-urat istilah kitabnya. Yang ketiga contohnya tak sukun bertemu to, hamesnya dihilangkan. Kan tak lagi nih, hamesnya langsung moncong, langsung baca toknya. Fa'amanat ta'ifah. Ayo. Paham? Paham tidak? Yang sulit itu nomor 4. Yang sulit nomor 4. Tok sukun bertemu tak. Tok sukun bertemu tak itu qalqalahnya dihilangkan, tapi istiqlaknya tetap. Moncongnya tetap. Ditulis ini double nih. Ini sulit nih. Qalqalahnya dihilangkan namun istiqlaknya tetap. Istiqlak itu moncong. Tok itu kan punya istiqlak. Istiqlak itu bibirnya moncong. Lidahnya naik tuh. Punya idbak, punya istiqlak. Nulisnya qalqalahnya dihilangkan namun istiqlaknya tetap. Istiqlak itu apa, Bu? Ditengok di halaman 25 itu. Ayo dibuka 25 biar paham istiqlak. Huruf istiqlak ada 7. Kha, shad, dot, ta, dha, ghain, qaf. Istiqlak artinya apa? Tebal, naik. Jadi istiqlak ini juga dinamakan dengan tafkhim, yaitu dibaca tebal. Temu belum? Udah. Ada berapa huruf istiqlak? Apa saja? Kha, shad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Nah, to ini apabila bertemu tak, ya kembali lagi halaman 18. Moncongnya masih, tapi tidak boleh qalqalah. Contohnya ma farrattu. Nah, moncongnya masih. Ma farrat, moncong. Ma farrattu. Tak boleh hilang moncongnya. Ma farrattu, nggak boleh. Harus moncong dulu toknya. Ma farrattu. 1, 2, 3. Ma farrattu. Paham? Yang penting tulis dulu, catatannya itu penting. Ini kalau di rumah ingat lagi. Oh, ini maksudnya. Karena di kitab nggak dijelaskan. Kemudian yang kelima, sa sukun bertemu zal, hamesnya dihilangkan. Sa itu kan keluar anginnya, keluar nafas. Sasisu itu ada anginnya keluar kan? Sasisu. Nah, anginnya itu hilang sekarang. Langsung jadi zal. Zal nggak punya angin. Jangan sa lagi, sa-nya harus hilang. Contohnya yalhadzalik. Ayo. Tak boleh sa lagi ya. Coba diuraikan. Sa sukun bertemu zal.
namanya idgham mutajanisain, dibaca lebur, hamznya dihilangkan. Yang keenam, dal sukun bertemu dha. Dal sukun bertemu dha, langsung moncong, langsung moncong. Dalnya jadi dha, jangan beringis tapi langsung moncong. Menang dha-nya, langsung moncong. Zalamtum. 1, 2, 3. Jangan ada S-nya ya, nggak boleh ada S-nya. Zal itu nggak ada S-nya. Zalamtum, ayo. Yang ketujuh ada dengungnya, karena jadi mim tasdid. Ya. Yang ketujuh bak sukun bertemu mim. Nah, ini tambahan nih. Tambahannya dengung. Qalqalahnya dihilangkan plus harus dibaca dengung. Kok dengung? Karena memnya jadi tasdid. Contohnya, ya bunayya rukam ma'ana. Ayo. Ya, baknya hilang. Baknya hilang sama sekali, nggak ada bak lagi. Baknya jadi mem, karena memnya 2 atau mem tasdid, maka harus ada dengungnya. Ya bunayya rukam ma'ana. Ayo lagi. Bak sukun bertemu mim, namanya idgham mutajanisain, dibaca lebur dan dengung. Kalau berhenti bagaimana, Bu? Umpama berhenti di baknya itu berhenti gimana? Tetap qalqalah. Tetap qalqalah. Ya bunayya rukab. Kalau berhenti di situ tetap ba. Ya bunayya rukab. Namun kalau terus nggak boleh mantul lagi, nggak boleh qalqalah, harus hilang qalqalahnya, menjadi ya bunayya rukam ma'ana. 1 sampai 7 paham? Yang sulit adalah nomor 4. Ya, nomor 4. Sulit gak, Bu, nomor 4? Kenapa? Itu bukan doma, itu hamzah wasal, artinya alifnya nggak dibaca. Alif yang nggak dibaca itu ya ada hamzah, ada shotnya itu shot kecil, bukan doma itu. Coba bandingkan dengan bu itu, domahnya sama nggak itu? Beda. Kalau domah itu kayak wawu. Kalau hamzah wasal itu shot, kepalanya shot kecil ya. Itu jangan dibaca ur. Itu alifnya nggak dibaca. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Mumet apa enggak? Nah, sekarang mumet kan besok enggak mumet lagi. Kayak minum jamu. Minum jamu takut, habis jamu sehat. Vaksin takut, habis vaksin sehat. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Ini satu lagi ya, mutaqaribain, yaitu huruf sukun bertemu huruf
yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Di Quran hanya ada dua, yaitu lam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu kaf. Cuman dua saja. Yang pertama lam sukun bertemu ra, lamnya harus hilang. Bal jadi bar, disertai tasdid. Bar rafa'ahu Allah. Ayo. Qaf sukun bertemu kaf, qafnya hilang jadi kaf. Qalqalahnya hilang juga. Qaf itu kan qalqalah. Qalqalah ya. Jadi nggak boleh memantul. Hilangkan pantulannya menjadi tasdid. Alam nakhluqkum. Ayo. Paham? Kalau yang lam sukun bertemu ra banyak di Quran. Yang qaf sukun bertemu kaf cuma satu ini saja kok. Yang banyak lamnya, lam sukun bertemu ra itu banyak. Paham? Kalau paham, sekarang kita lanjutkan surah Quraisy. Surah Quraisy.